Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah kesederhanaan berdasarkan kasih. Ayat inti renungan ini terdapat dalam Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pangkal pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Perintah Allah untuk mengasihi memberi kita suatu kehidupan sederhana yang hanya dapat ditemukan di kerajaannya yang datang ke bumi ini. Dan ayat inti di atas yang kita sudah baca mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kekristenan adalah agama yang sederhana. Yesus berkata bahwa semua perintah Allah dapat disimpulkan dengan satu kata, yaitu kasih. Galatia 5 ayat 14 mengatakan, sebab seluruh hukum digenapi dalam satu kata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kerohanian kita itu sering terasa begitu kompleks dan sulit? Bagaimana kita mengalami kesulitan dalam mengerti kesederhanaan yang diberikan iman itu kepada kita? Kompleksitas dalam kekristenan menemukan akarnya dalam upaya untuk hidup bagi dunia dan Tuhan. Yesus menjelaskan dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan mengabdi kepada yang satu dan membenci yang lain. Anda tidak dapat melayani Tuhan dan uang. Mengasihi Tuhan dan manusia itu sederhana. Hanya ada satu pilihan yang benar di hadapan kita dalam semua yang kita lakukan. Kompleksitas masuk ke dalam kehidupan kita segera setelah kita mencoba menyulap kehidupan untuk dunia dan Tuhan. Ada pagar antara dunia ini dan kerajaan Tuhan yang terlalu tinggi untuk ditaklukkan. Mustahil untuk menginjakan satu kaki di kerajaan Tuhan sambil tetap menginjakan kaki di dunia ini. Tuhan merindukan kita dan Anda dan saya untuk melakukan tindakan pertama kita setiap hari untuk melayani dan mencintainya saja. Tuhan rindu untuk membimbing kita ke dalam kehidupan yang luar biasa dan berkelimpahan yang datang dari mencari kerajaannya di atas segalanya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 mengatakan, jangan mencintai dunia atau apa yang ada di dunia. Jika ada orang yang mencintai dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Karena semua yang ada di dunia, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang berlalu dengan keinginannya, tetapi siapapun yang melakukan kehendak Tuhan, ia tetap hidup selama-lamanya. Anda tidak dapat memiliki cinta untuk dunia dan cinta untuk Bapa Surgawi Anda pada saat yang sama. Dunia ini bermusuhan dengan Allah sebagaimana tertulis dalam Yakobus 4 ayat 4. Nah, Anda dan saya telah diberi pilihan nyata oleh pengorbanan Yesus yang penuh kuasa. Apakah mau memilih untuk melayani dan mencintai Tuhan yang Maha Kuasa atau tidak? Sudah waktunya bagi mempelai Kristus untuk mengakhiri hubungannya dengan dunia. Sudah waktunya bagi kita untuk membiarkan Tuhan mengasihi kita dan sebagai respon kita untuk hidup bagi Dia saja. Sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan segala beban dan dosa yang melekat begitu erat. Dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, sebagaimana yang kita baca dan tertulis dalam Ibrani 12 ayat 1. Kiranya ini semua akan menjadi pengalaman dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.